Hai, lo tau font Calibri? Font ini tuh sering dianggap nggak penting. Tapi di kasus ini, font ini tuh berhasil ngebongkar skandal kasus korupsi yang ngelibatin aset senilai jutaan dolar. Cuman gara-gara timing rilis font tersebut. Seorang Perdana Menteri di sebuah negara dipaksa mundur dan semua harta kekayaannya jadi dipertanyakan. Kita lagi bahas Fonegate, kasus skandal korupsi yang dilakukan oleh PM Pakistan yang melibatkan aset dengan nilai jutaan dolar yang terbongkar hanya karena sebuah font yang dipakai di dokumen penentu untuk kasus tersebut adalah font yang belum rilis saat dokumen itu dibuat. Jadi langsung aja, jangan lupa subscribe. Jadi cuy, awal terungkapnya kasus ini tuh saat kebocoran data yang dimiliki oleh firma hukum ternama dari Panama yang bernama Mossack Fonseca. Nah, nggak tanggung-tanggung cuy, data yang bocor itu kalau dihitung bahkan sampai 11,5 juta dokumen kesebar secara publik. Itu tuh berisi email, terus surat perjanjian, dokumen rahasia, bahkan ada spreadsheet laporan yang krusial banget untuk sebuah perusahaan. Nah, dokumen ini tuh punya siapa aja sih yang bocor? Yang dimilikin sama Mossack Fonseca itu banyak banget cuy. Dari pemimpin dunia, atlet, artis, miliarder, bahkan politisi. Dan itu lebih dari 200 negara. Nah, salah satunya milik PM yang lagi kita bahas ini, Nawaz Sharif beserta keluarganya. Jadi mereka nih diduga punya properti mewah di London, tepatnya tuh di Avonfield Apartment, yang diduga tuh harga properti tersebut itu tuh sampai 10 juta pound sterling. Itu kalau di dolarin jadi berapa ya? Banyak gak tuh? Nah, aset ini tuh dicurigain dibeli pakai dana hasil penggelapan atau korupsi yang dilakukan oleh Nawaz Sharif. Karena kasus ini tuh menyangkut dan melibatkan seorang PM, jadi Mahkamah Agung di sana tuh, itu tuh gak main-main guys. Mereka tuh bentuk tim super elit namanya JIT atau Joint Investigation Team, yang isi timnya tuh nggak kaleng-kaleng cuy. Ini tuh gabungan the best of the best dari berbagai lembaga di Pakistan. Ada yang dari Bank Sentral, gunanya tuh ngelacak kemana larinya uang tersangka. Ada yang dari Badan Anti Korupsi Nasional, ini yang nentuin tuduhan korupsinya nanti. Nah, terus yang paling gokil cuy, sampai ada perwakilan dari intelijen militer. Kalau di sana, kalau nggak salah disebut itu MI dan IC. Gue lupa singkatannya. Kenapa sampai ada intelijen? Nah, Mahkamah Agung ini berpendapat bahwa mereka tuh butuh yang levelnya setinggi itu cuy. Karena ini tuh melibatkan seorang PM. Mereka tuh butuh orang-orang yang punya akses ke high level dan nggak bisa diintimidasi. Ini keren sih. Keputusan dari Mahkamah Agung ini keren. Nggak bisa disetir cuy. Beda sama ya itulah ya. Nah, yang pertama itu pencucian uang. Karena Jitin itu bilang kalau keluarga Sharif itu gagal membuktikan secara akuntabilitas uang yang dipakai untuk membeli properti tersebut yang ada di London itu tuh dari mana. Nah, kalau dari klaimnya keluarga Sharif itu tuh dari penjualan sebuah perusahaan yang mereka miliki yang ada di Dubai namanya Gulf Steel Mills, itu pabrik besi kalau nggak salah. Itu tuh hasil dari penjualan perusahaan itu cuy. Nah, perusahaan itu dijual sama keluarga Sharif. Nah, beberapa persen dari uangnya itu, hasil penjualannya itu dibeliin si properti ini gitu. Nah, tapi JIT itu nggak serta-merta tuh langsung percaya gitu ketika si keluarga ini tuh mengklaim hal tersebut. Jadi kayak masih ngerasa ada yang janggal gitu. Nah, yang kedua itu pengakuan anaknya, Maryam Nawaz. Anaknya si Nawaz Sharif ini. Dia tuh ngaku kalau rumah atau properti yang ada di London itu dia tuh cuman sebagai walinya, bukan pemilik atau bukan owner dari si properti tersebut seperti yang dituduhkan oleh JIT. Tapi JIT itu kayak nggak, lu bohong lu gitu. Lu nih yang punya, bukan wali gitu. Pembelaan diri. Nah, buat melawan JIT, Maryam Nawaz ini tuh mengajukan dokumen krusial, bukti bahwa properti itu tuh memang diwalikan. Jadi dia tuh ngasih dokumen namanya surat perjanjian perwalian atau disebutnya trust deed yang dia punya ke Mahkamah Agung. Nah, dokumen ini tuh mengklaim bahwa aset di London itu, properti itu tuh dialihkan perwalian ke keluarga itu pada tahun 2006. Jadi Do ini secara nggak langsung nih mau bilang, gue tuh cuman wali, yang beli tuh perusahaan keluarga gue,
belinya itu dari hasil bisnis, dan waktu belinya itu udah lama banget. Ya tapi sama Mahkamah Agung di sana nggak langsung dipercaya gitu aja cuy. Jadi dokumen ini tuh langsung dikirim ke ahli forensik di London, namanya Robert Radley. Nah ini cuy plot twistnya, si Radley itu menemukan bahwa dokumen yang diklaim dibuat pada bulan Februari 2006 itu diketik pakai font Calibri. Nah padahal cuy, font Calibri ini tuh baru dirilis secara komersial dan resmi dirilis di Office 2007 dan Windows Vista itu tuh di akhir Januari tahun 2007. Padahal sama Maryam, surat itu diklaim dibuatnya Februari tahun 2006. Nah gimana caranya tuh, font belum rilis di tahun itu tapi bisa dia pakai. Itu plot hole cuy. Nah akhirnya JT itu tuh menyimpulkan bahwa dokumen yang dikasih sama Maryam sebagai bukti atau dokumen yang krusial di kasus itu, ini tuh adalah dokumen palsu atau dibuat backdate. Nah kalau di tahun 2006 harusnya dokumen resmi itu menurut standar hukum di sana harusnya tuh pakai font Times New Roman kalau nggak Arial. Tapi nggak sampai di situ. Emangnya udah memutuskan kalau itu tuh dokumen palsu. Nah keluarga tuh masih ngebela diri cuy. Ini gokil nih, ngotot masih. Udah tahu kegap gitu, masih ngeles aja. Heran gua, masih ada orang kayak gini tuh. Bikin ricuh aja. Jadi si keluarga Nawaz Sharif ini membela diri kalau font yang dipakai itu adalah font beta. Sampai segitunya cuy. Mereka bilang kalau Calibri versi beta itu udah ada dari tahun 2005. jadi bisa aja dipakai. Itu nggak salah gitu. Nah gokilnya cuy, sama pencipta fontnya sendiri, Lucas de Groot, pernyataan ini tuh dibantah. Si Lucas ini bilang kalau versi beta itu cuman bisa dipakai terbatas. Jadi dari kerning, dari simbol segala macam itu tuh masih terbatas cuy. Jadi nggak mungkin dipakai untuk sebuah surat. Nah bahkan si Lucas ini malah nanya balik gitu. Gimana mungkin sebuah firma hukum besar itu tuh make font yang nggak stabil, font yang masih develop dibanding make font resmi itu. Dia nggak percaya kalau sebuah firma hukum ternama tuh bakal melakukan hal seperti itu. Pakai font yang masih beta tuh nggak mungkin. Ya apalagi melibatkan aset dengan nilai jutaan dolar, nggak mungkin lah kata si Lucas. Nah lucunya cuy, reaksi publik saat itu, terutama pendukung si Sharif. Nah mereka tuh war edit cuy, war edit halaman Calibri di Wikipedia. Jadi info-infonya tuh mereka berusaha buat ngeganti itu cuy. Sampai segitunya. Heran dah gue. Ini orang udah salah, ya udah gitu. Kalau lu mau dukung gitu cukup bilang sabar ya Pak, semoga Bapak gentle menghadapi masalah Bapak. Enggak, ini malah dibela segitunya cuy. Heran banget gue. Ada gitu yang model kayak gitu ya. Semoga di negara kita ini gak ada ya cuy. Kayaknya. Nah finalnya di tahun 2017, menurut pasal 62 ayat 1.f Konstitusi Pakistan, MA tuh memutuskan bahwa Nawaz Sharif melanggar persyaratan untuk menjadi anggota parlemen, yang otomatis ya PM juga, karena dia tidak lagi dianggap jujur dan terpercaya. Nah dari cerita ini cuy, kita tuh belajar detail desain itu tuh menentukan sebuah kredibilitas. Anjay, jadi jangan macem-macem cuy. Gunain skill lo di jalan yang benar, bukan yang kayak gini nih gitu, jadi masukin dokumen gitu. Jangan cuy, udah gunakan skill dan kemampuan lo di jalan yang benar. Ya soalnya sepandai-pandainya tupai melompat bakal jatuh juga kan. Buktinya nih akhirnya terbongkar semuanya. Nah buat yang mau nambahin dan mau koreksi gue bisa di kolom komentar. Sekian dari gue, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke temen lo. Till next time, bye bye.